Lebih baik mana? Bisnis produk atau jasa? Nah, secara umum bisnis bisa kita bagi dua kategorinya. Apakah kita bisnisnya dalam bentuk produk atau bisnis kita dalam bentuk jasa? Bisnis dalam bentuk produk artinya apa? Kita meng-create produk, kita meng-create benda, kita meng-create sesuatu yang itu kemudian kita tawarkan, kita jual kepada orang lain. Contoh misalnya mungkin Anda bisnis kuliner, maka produk Anda adalah makanan yang Anda jual. Atau untuk bisnis produk, kita tidak harus misalnya mungkin meng-create produk itu sendiri. Kita misalnya bisa dengan cara kerjasama dengan produsen, dengan mereka yang bisa menyediakan produk, kita cukup mengambil produk itu dari mereka dan kemudian menawarkannya kepada pasar. Atau bisa juga dengan konsep lain, misalnya produk itu kita ambil dalam bentuk yang belum jadi, ya. Misalnya mungkin hanya bahan bakunya, kita yang kemudian mengemas produk itu untuk kemudian kita jual kepada pasar. Pada prinsipnya, bisnis produk artinya apa? Ada barang yang kita jual, ada barang yang kita tawarkan kepada konsumen. Sedangkan bisnis jasa itu adalah bisnis yang tidak dalam bentuk barang, akan tetapi berupa layanan yang kita berikan kepada orang lain. Bisnis jasa ini bisa macam-macam. Bisa misalnya jasa yang Anda berikan secara langsung kepada orang lain. Contoh, Anda adalah seorang desainer. Anda mahir, punya skill di dalam mendesain. Maka Anda bisa buka bisnis jasa, yaitu menawarkan jasa untuk mendesain sesuatu kepada orang lain. Misalnya mungkin mendesain sebuah spanduk, poster, ataupun mungkin mendesain sebuah acara. Jika Anda misalnya mungkin bergelut di bidang jasa event organizer. Bisnis jasa itu juga bisa misalnya tidak harus kemudian Anda yang melakukan sesuatu secara sendiri dan memberikannya kepada konsumen. Tapi bisnis jasa bisa juga dengan cara misalnya Anda menyediakan suatu tempat dan kemudian Anda bekerja sama dengan mereka-mereka yang punya skill di bidang tertentu. Contoh misalnya bisa menggunting rambut orang, Anda buka bisnis barbershop. Dan di situ Anda juga berbisnis dengan menawarkan jasa kepada orang lain. Sederhananya, bisnis jasa adalah bisnis yang itu kita lakukan tanpa kita membuat produk, menawarkan produk, tapi lebih pada bagaimana menyediakan jasa. Misalnya, Anda menyediakan jasa konsultasi, Anda menyediakan jasa untuk mengajar orang mahir di dalam berbahasa Inggris. Atau sekarang pun ada satu konsep menarik di dalam dunia bisnis kuliner, di mana yang dijual bukanlah produk makanan, tetapi yang ditawarkan adalah produk jasa membuatkan makanan. Nah, beberapa chef yang sudah famous, terkenal, itu menawarkan jasa. Misalnya seperti ini, Anda bisa mengundang chef Arnold ataupun mungkin chef yang telah menang di dalam berbagai macam kompetisi untuk hadir di acara Anda, memasak langsung untuk Anda. Dan dalam konteks itu, si chef ini tidak sedang menjual produknya, makanannya, tapi menjual jasanya. So, pada prinsipnya adalah seperti itu. Ketika apa yang Anda tawarkan adalah barang, maka Anda sedang berbisnis dan bisnis Anda adalah produk tersebut. Namun ketika yang Anda tawarkan adalah layanan, maka Anda sedang berbisnis dengan menawarkan jasa. Nah, kembali ke pertanyaan di awal itu. Antara bisnis produk dan bisnis jasa, mana yang lebih baik? Mana yang lebih menguntungkan? Bicara mana yang lebih menguntungkan? Kedua-duanya menguntungkan, tergantung model bisnis yang Anda pilih seperti apa. Misalnya, Anda men-create sebuah produk, sebut saja roti. Ya, roti ini walaupun misalnya Anda create dan keuntungan per itemnya hanya 1.000, tapi kalau kemudian Anda bisa menjual sehari 1.000,
maka dalam sehari keuntungan Anda bisa dihitung. Berapa? Ya, 1 juta, seperti itu. Nah, dalam 30 hari, ya Anda sudah bisa untung 30 juta. Nah, begitu juga dengan jasa. Ketika misalnya Anda membuka jasa gunting rambut, dan kemudian dalam 1 kali transaksi Anda bisa menyisihkan keuntungan 10.000, maka keuntungan 10.000 ini kalau dalam 1 harinya Anda bisa memangkas rambut hingga 100 orang, maka sehari Anda bisa untung 1 juta. Sebenarnya pada prinsipnya mana yang paling menguntungkan itu tergantung dengan kemudian model bisnis kita. Nah, nanti kita akan bahas di video selanjutnya bahwa ada bisnis yang sebenarnya memang di-create itu untuk pasar yang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, sehingga hitungannya adalah dalam quantity. Dan ada yang bisnis itu di-create sangat eksklusif sehingga apa? Tidak untuk menjangkau banyak orang, namun secara profit itu sangat-sangat besar. Jadi bisnis mana yang menguntungkan? Kedua-duanya menguntungkan. Hanya saja ketika kita bisnis jasa, yang menarik dari bisnis jasa cenderung modal yang kita keluarkan itu bisa dibilang kecil, bisa dikatakan minim. Tergantung dari ketika misalnya saat Anda memulainya, Anda sudah punya skill terlebih dahulu atau tidak. Contoh kalau kayak misalnya Anda membuka jasa fotografer, ya, pernikahan, maka modal yang Anda butuhkan itu bisa saja hanya di awal. Misalnya kalau Anda belum mahir di dalam mengambil gambar, maka Anda butuh kursus mengambil gambar atau foto ataupun video. Kemudian ketika Anda belum memiliki peralatan, maka Anda butuh investasi untuk punya peralatan di awal. Tapi setelah itu, yang butuh Anda lakukan adalah bagaimana menggunakan peralatan dan skill yang Anda punya itu untuk kemudian ditawarkan kepada orang lain. Jadi, kalau bisnis jasa, seringkali modalnya itu hanya di awal, dan kemudian budget yang dikeluarkan untuk setiap bulannya bisa dikatakan sangat minim. Kenapa? Karena cenderung hanya biaya operasional. Nah, kalau produk, yang menariknya adalah seperti ini. Setiap kali Anda menciptakan produk buat barang, maka itu selalu ada item harga pokok yang harus Anda keluarkan. Artinya apa? Anda di situ harus mengeluarkan biaya untuk bahan baku, kemudian biaya untuk tenaga kerja, kemudian termasuk di dalam misalnya mungkin untuk kegiatan operasional di dalam menciptakan produk itu sendiri. Sehingga biasanya kalau kita kemudian menciptakan bisnis dalam bentuk produk, ya kita harus prepare, ada dana yang standby setiap harinya yang kita butuhkan untuk operasional bisnis, untuk menciptakan produk itu, untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi ataupun barang jadi yang kita tawarkan. Jadi paling tidak itu adalah perbedaan antara ketika kita berbisnis jasa dan berbisnis produk. Kedua-duanya menguntungkan, tergantung model bisnis yang kita jalankan dan kemudian siapa market kita, siapa pasar kita. Yang utama adalah bukan apakah bisnis produk atau bisnis jasa yang lebih baik, tapi yang paling penting adalah Anda sebagai seorang entrepreneur, Anda nyamannya itu bergelut di bidang mana? Bergelut dalam hal berbisnis dengan produk atau jasa. Karena masing-masing orang akan punya feel yang beda, punya rasa yang beda, punya sensasi yang beda. Orang yang senang produk itu tidak tertarik atau kurang menantang baginya ketika misalnya sekedar berbisnis jasa. Atau sebaliknya, mereka yang sudah nyaman di dalam berbisnis menawarkan jasa, itu mungkin akan merasa bahwa create produk, jualan produk itu sesuatu yang ribet dan ya melelahkan dan sebagainya. Prinsipnya kedua-duanya baik, kedua-duanya bagus, kedua-duanya menguntungkan. Yang utama adalah mana dari jenis bisnis ini yang nyaman untuk Anda lakukan. Tidak hanya untuk hari ini, tidak hanya untuk besok, 1 minggu yang akan datang, 10 bulan yang akan datang, tapi sepanjang Anda berbisnis, Anda nyaman melakukannya. Terima kasih, sekian video saya hari ini. Saya Ronald Tagalung,
mengucapkan selamat sukses selalu buat Anda.